Welcome to this afternoon's workshop. It's a difficult topic. Sexual abuse is always damaging, but it's particularly damaging when it is perpetrated by someone who claims to be a follower of Christ. The following presentation depicts a true story, a story that happened in one of our own Seventh-day Adventist schools. It happened to a woman that I know personally, a woman I will refer to as Sarah, even though Sarah is not her real name. Sarah came to me several years ago seeking help in dealing with the impact of abuse that had happened in her life many years previously. In this presentation, Sarah's story is told through the reading of a diary that she kept as a 14-year-old girl. Sarah has been willing to share her story in the hopes that it will not only give us insight into how something like this can happen, but how it can be prevented. We also hope that in hearing her story, we will gain insights into how we, as a community of faith, as the body of Christ, can most effectively respond to a victim of abuse. You have been given a handout with questions to consider as you now listen to her story. It will take approximately 25 minutes to listen to 15 of her journal entries spanning a period of about 18 months. So let us pray as we listen. Heavenly Father, we want to invite the presence of the Holy Spirit to be with us as we listen to Sarah's story. We pray that you will open our hearts and our minds, our eyes, to the things that you want us to see and to understand. We ask this in the holy name of Jesus. Amen. Mac. Yesus yang kukasih, terima kasih karena membolehkan saya bersekolah di sekolah Kristen yang kecil ini. Memikirkan saya dapat kembali setiap tahun sejak saya berada di tahun 1. Saya tahu sangat menakutkan bagi ibu saya untuk bertanya kepada ayah saya sama ada saya boleh berada di sini karena ayah saya tidak pergi ke gereja dan dia enggan menggunakan uangnya. Saya pikir perbincangan mereka mengenai perkara itu pasti sangat serius sebab dia sangat marah bahkan berpikir untuk meninggalkan kami. Namun engkau telah mengubah hatinya. Sekali dia berjanji, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menulis cek dan bahkan datang membantu di sekolah sekali-sekala. Ibu mengatakan, engkau Tuhan memberkati perniagaannya dengan berkelimpahan, karena dia menghantar saya ke sini. Saya sangat bangga dengan dia. Hari ini adalah satu contoh kenapa saya berada di sini. Meskipun saya sentiasa mengasihimu, saya akan terus-menerus belajar lebih banyak tentang menjadi seorang Kristen. Seperti mana Inci M berkata, kami boleh tulis doa-doa kami kalau kami mau. Saya sangat berharap engkau baik dengan ini karena ia akan membantu pikiran saya daripada menerawang jauh seperti mana apabila saya bercakap denganmu dalam pikiran saya. Sayang Sarah. P.S. Saya rasa Roni berminat dengan saya, betulkah? Ya comel. 23 April. Yesus yang kukasih. Semua guru kami baik-baik belaka. Inci di suami istri sama-sama mengajar kelas-kelas lebih rendah, manakala Puan Si mengajar subjek ekonomi rumah tangga. Dia mengajar saya bermain piano, dan dia selalu membuatkan saya tertawa. Inci M adalah pengetua, tetapi dia mengajar kebanyakan subjek di kelas saya. Istrinya mengajar di kelas yang satu lagi. Kadang-kadang Inci M mengusik saya dengan memijak jari kaki saya atau memukul saya dengan raket pingpong apabila kami bermain sebagai satu tim dalam pasukan berempat. Tetapi dia melakukannya dengan lembut. Dan itu adalah caranya untuk mengatakan, "Hai." Dia beritahu saya hari ini, dia rasa saya berbakat menjadi seorang cikgu yang baik. Dan mungkin suatu hari nanti kami berdua boleh menjadi cikgu di sekolah yang sama. Bukankah itu sesuatu yang hebat? Kemarin, sekolah mengadakan piknik. Makanan telah disediakan oleh ibu bapak saya.
Semua orang menggemarinya. Saya sangat gembira melihat bagaimana ayah saya boleh bergaul dengan baik dengan Inci M dan juga guru-guru yang lain. Mungkin mereka semua boleh menjadi saksi kepadanya dan dia akan mulai pergi ke gereja. Tuhan, bantu saya untuk menjawab dengan baik ujian Alkitab saya esok. Sungguh susah mengingati semua nama-nama nabi dalam buku Perjanjian Lama. Sayang, Sarah. 10 Mei. Yesus, ketika saya masih kecil, saya meminta Engkau untuk masuk ke dalam hati saya. Engkau telah membantu saya banyak kali. Setiap kali saya berada dalam ketakutan atau tidak tahu apa yang perlu kulakukan. Sekarang, sekali lagi, saya memerlukan bantuan-Mu, karena saya rasa saya menaruh hati terhadap Inci M. Macam mana juga saya tidak berperasaan jika dia memandang saya dengan pandangan begitu, sama seperti bagaimana Roni memandang saya. Tetapi itu lebih lagi, saya tidak tahu, namun saya tidak boleh berhenti memikirkan dia. Dia sungguh tampan. Dia mengatakan ada sesuatu yang istimewa antara kami, yang amat bermakna bagi saya. Dan sememangnya kami adalah tim pingpong yang hebat pada waktu rehat. Saya mohon ya Yesus, bantu saya untuk tidak terlalu memikirkan tentang dia. Sayang, Sarah. 3 Jun. Yesus, coba teka. Sudah tentu Engkau tidak perlu pun teka, sebab Engkau sudah sedia tahu segala-galanya. Tetapi saya sangat teruja. Inci M memberitahu ibu saya bahwa saya lebih matang berbanding pelajar yang lain dan sangat cekap menaip serta menyusun atur banyak perkara. Dia bertanya kepada ibu saya sekiranya dia boleh menggaji saya untuk membantunya di pejabat selepas waktu sekolah setiap hari Isnin. Sudah tentu ibu saya bersetuju, tetapi Inci M tidak perlu membayar saya. Saya boleh melakukannya secara sukarela demi untuk sekolah. Adakah saya mengatakan saya sangat teruja? Saya rasa sangat berbesar hati dan ibu bapa saya berasa sangat bangga dengan saya. Oh, betapa saya harap saya boleh melakukan semua yang dia mau saya lakukan. Dan saya rasa selepas seketika perasaan saya terhadap Inci M akan lenyap. Fikirkan betapa bagusnya ini akan kelihatan pada resume saya nanti. Saya sebagai setiausaha pengetua, tolong saya ya Yesus untuk melakukan kerja yang baik. Sayang, Sarah. 20 September. Hai diari, hari ini saya terpaksa menulis kepadamu dan bukannya kepada Yesus, disebabkan oleh apa yang sedang terjadi antara saya dan Inci M. Saya sudah hampir melupakan dia, tetapi dia telah mengutus sepucuk surat yang sangat indah dan ia membuatkan saya terkenangkan dirinya semula. Sekarang tahun persekolahan yang baru saja bermula dan dia berkata saya telah melaksanakan tugas saya dengan sangat baik sebagai setiausahanya. Kata-katanya ada sesuatu yang istimewa antara kami. Itulah yang menimbulkan masalah bagi saya. Ketika saya berada di bilik cetak yang kecil, dia masuk, lalu menutup pintu. Dia datang hampir dan merangkul pinggang saya dari belakang dan memeluk saya dengan lama. Inci M memeluk saya. Inci M pernah sekadar merangkul bahu saya sebelum ini. Tetapi yang ini adalah satu pelukan yang sebenar. Dan selepas memeluk saya dari belakang, dia memusingkan tubuh saya berhadapan dengannya, lalu memeluk saya dari hadapan pula. Tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata perasaan indah yang saya rasakan. Saya tersipu-sipu malu. Tetapi katanya, saya kelihatan comel. Bagaimana mungkin dia mampu menolak saya? Katanya, bila saya mengenakan gaun biru yang sangat menonjolkan warna pada matanya. Kemudian dia pergi. Namun saya berasa sangat sukar untuk menenangkan hati saya sebelum kembali ke kelas.
Saya menggeletar dan saya dapat merasakan pipi saya merah sepanjang hari. Saya tidak boleh memandang wajahnya di dalam kelas karena takut orang akan mengetahui apa yang telah berlaku di antara kami. Sejak kejadian hari itu, kelihatannya hal yang sama terjadi di antara kami setiap hari. Dia sangat bijak mencari peluang untuk memeluk saya atau sekadar untuk mengatakan, "Saya mencintaimu." Dia juga sudah mulai mencium saya. Ciuman yang lama dan indah, sama seperti di dalam film-film. Ada kalanya saya berasa sangat bersalah. Sebab itu, saya menulis kepadamu, wahai diari, dan bukannya kepada Yesus. Tapi semua ini terasa sangat indah. Ibu saya berkata, saya kelihatan ceria beberapa hari ini. Seolah-olah saya sedang dilamun cinta. Tentu sekali saya menafikannya. Roni kelihatannya masih menyukai saya dan memegang tangan saya semasa kami menyertai lawatan lapangan tempo hari. Saya coba untuk bersikap ramah, tetapi kenapa saya mahukan seorang budak lelaki sedangkan saya sudah mempunyai seorang lelaki dewasa? Saya akan menulis lebih banyak nanti. Siapa tahu apa akan terjadi kemudian. Sarah. 25 Oktober. Hai diari, apabila dia menulis apa-apa saja kepada saya, Inci M sudah mulai memanggil saya MID, yang bermaksud My Impossible Dream. Ini dikaitkan dengan sempena sebuah lagu lama yang diajarkannya dalam kumpulan choir kami. Dia mencatat singkatan LYT pada barang-barang yang bermaksud Love Your Tiger. Bukankah itu sangat manis? Kami dapat bersendirian lebih lama daripada biasa selepas sekolah usai hari ini dan menghabiskan saat-saat yang indah bersama-sama di atas sofa di pejabatnya. Berdakapan, bercumbu, dan berbual-bual. Saya sangat menyukainya apabila dia bermain-main dengan rambut saya. Ketika kami sedang santai-santai sambil berpelukan, tiba-tiba dia telah menjauhkan diri. Saya telah menjalani pembedahan itu, katanya. Tetapi dia tidak menghilangkan nafsu. Dia kedengaran tidak gembira. Lalu dia pergi. Saya tidak tahu apa yang dia maksudkan. Saya pikir dia akan kembali selepas itu. Tapi sebaliknya, dia pergi ke bilik mandi dan berada di sana agak lama. Kemudian, apabila dia kembali, dia langsung tidak menyentuh saya lagi. Saya sangat bingung. Saya coba berlagak seolah-olah saya paham apa yang dia katakan, agar saya kelihatan seperti seorang dewasa. Rasa-rasanya ada info tentang inikah di dalam ensiklopedia? Sarah. 3 November. Hai diari, hari ini Inci M membawa saya ke satu tempat yang baru untuk bermesra. Ibu saya serta kawan-kawannya berada di sekolah, sedang menyiapkan tempat untuk jualan barangan di gym. Oleh itu, kami perlu lebih berhati-hati daripada biasa. Dia membawa saya masuk ke bilik kecil milik penjaga bangunan. Ada tangga kecil di dalamnya yang menuju ke tingkat atas, di mana terdapat sebuah bilik yang lebih kecil lagi. Bau kimia sangat kuat dan keadaan gelap, tetapi ianya sangat tersembunyi. Katanya, gaun biru yang saya kenakan membuatkan dia benar-benar jatuh cinta dengan saya dan membuatkan dia tidak sabar menunggu untuk bertemu kemudian. Dia memperlakukan saya lebih hangat daripada biasa dan dalam gelap, dia membaringkan saya. Saya tidak pasti apa yang sedang terjadi. Kemudian saya tidak berasa enak. Dia mengucapkan terima kasih. Tetapi sebenarnya dia tidak perlu pun berbuat demikian. Karena sudah tentu saya berasa senang untuk membuatkan dia bahagia. Lain hari, dia beritahu. Dia berasa sangat risau tentang saya sepanjang petang itu. Dan ingin tahu jika saya baik-baik saja. Saya kata, saya baik-baik saja, tapi tidak memberitahukannya tentang apa yang sudah berlaku.
dengan saya. Sarah. 15 Desember. Hai diari, Inci M menggelarkannya sebagai memadu kasih, dan sejak Ahad itu, dia memadu kasih dengan saya sekurang-kurangnya sekali seminggu, biasanya pada hari Isnin apabila saya bekerja lewat. Badan saya tidak merasa kurang enak lagi, tetapi membuatkan saya merasa bahagia. Ada sekali Inci D datang mencari kami, dan hampir menangkap kami di bilik pentas gym. Saya mendengar dia bertanya, agak kasar, "Di manakah Sarah?" Sungguh menakutkan. Saya bersembunyi di sebalik langsir pentas dan melarikan diri dari pintu belakang, kemudian berjalan mengelilingi bangunan sebelum saya kembali masuk agar kelihatan seolah-olah kami berada di tempat yang berlainan sepanjang masa itu. Di hari yang lain, Inci M mengatakan, jika kami tertangkap, dia akan disumbatkan ke dalam penjara. Jadi, saya telah berpikir bagaimana untuk mengelak daripada tertangkap, dan apa yang akan saya lakukan sekiranya kami ditangkap, dan bagaimana saya akan mempertahankan Inci M seterusnya, coba untuk menghalangnya daripada merengkok dalam penjara. Sarah. 11 Januari. Hai diari, kadangkala apabila Inci M ingin bersendirian dengan saya, dia memberikan tugasan kepada kelas dan kemudian berkata, "Sarah, tolong jumpa saya dalam pejabat saya. Ada sesuatu yang perlu kau lakukan untuk saya." Memandangkan saya adalah setiausahanya, tiada siapapun yang mengesyaki kami, dan kami boleh pergi ke makmal biologi atau di suatu tempat untuk bermesra. Dia sangat bijak, dan saya tahu dia sangat mencintai saya sehingga sanggup mengambil risiko semata-mata untuk meluangkan masa dengan saya. Sekarang, sekolah akan menganjurkan satu program dan pemimpin PTA mahu agar Inci M mendendangkan sebuah lagu cinta. Inci M berkata, dia mahu saya mengiringinya dengan piano dan akan memberikan saya musik itu nanti agar saya boleh berlatih. Tetapi kemudian istrinya mengatakan, dia yang mahu melakukannya. Jadi rasanya, dialah yang akan memainkan piano nanti. Tetapi pada pikiran saya, cukup adil jika saya yang melakukannya. Karena saya adalah orang yang dicintainya. Dan sekurang-kurangnya kami mempunyai seakan-akan satu momen berada di depan umum bersama-sama. Dia seorang pemain piano yang lebih baik daripada saya. Tetapi, tentu saja saya pun boleh berlatih dengan gigih. Tapi tidak apalah, sekurang-kurangnya saya tahu bahwa meskipun istrinya yang akan mengiringi nyanyiannya dengan piano, hakikatnya Inci M bernyanyi untuk saya. Saya tahu bahwa sekiranya kami kedapatan, ia akan mendatangkan banyak masalah. Tetapi mungkin sesetengah orang akan memandang tinggi kepada saya. Sekiranya mereka tahu seorang lelaki yang begitu hebat mencintai saya. Sarah. 4 Februari. Oh Yesus, tadi sebelum pulang, Inci M bercakap dengan saya dengan nada yang serius. Dia mengarahkan kelas bersurai agak awal dan memanggil saya datang ke pejabatnya. Dia mengatakan, dia mencintai saya dan seandainya dia tahu apa yang terjadi di masa hadapan, dia pasti telah menanggung niat untuk berkawin agar dia dapat berkawin dengan saya. Tetapi hari itu adalah hari Jumat. Dia mempunyai tugas yang istimewa di gereja hujung minggu itu, dan ia membuatkan dia berasa bersalah karena berlaku curang terhadap istrinya. Maka itu, dia putuskan hubungan dengan saya. Saya rasa dia bahkan telah berdoa untuk saya, tetapi segala-galanya kabur. Oh Tuhan, hati saya hancur. Saya tahu, saya tidak patut berperasaan begini, tetapi hati saya sangat hancur. Saya akan sangat merindui masa istimewa kami bersama. Sekurang-kurangnya, saya dapat berjumpa dengannya di sekolah setiap hari, tetapi pasti tidak akan sama lagi. Walau bagaimanapun, saya tahu kami harus berhenti, sebab saya tahu ini adalah salah. Dia sangat sedih. Tuhan, tolong tenangkan dia
dan bantu dia untuk menjadi benar di hadapan matamu dan kembali mencintai istrinya, serta bantu dia untuk menjadi seorang ayah yang baik. Saya menghabiskan banyak masa bergurung di dalam bilik pada hujung minggu ini. Saya menangis sesenyap yang mungkin. Ibu saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Namun saya hanya mengatakan, saya berasa kurang sehat. Saya akan merasa gembira ya Tuhan untuk kembali berdoa kepadamu. Saya mencintaimu, saya merinduimu. Sayang Sarah. 9 Februari. Hai diari, Inci M duduk beberapa barisan di belakang ibu saya dan saya di gereja. Dan katanya, cahaya mencuri masuk dari jendela lalu tampak pada rambut saya. Ia kelihatan sungguh indah hingga dia tidak sabar-sabar untuk bertemu saya lagi pada hari Isnin. Saya datang ke sekolah cukup bersedia untuk kami berdua menjaga tingkah laku kami. Tetapi katanya, dia tidak dapat menahan dirinya. Sejujurnya, saya berasa agak kecewa karena meskipun saya patah hati dengan apa yang berlaku, tetapi perpisahan itu telah memberikan saya ketenangan. Persekolahan pada tahun itu akan berakhir dan kami tidak pernah bersama-sama lagi selepas itu. Kami ada bercakap lebih lanjut tentang kemungkinan ditangkap. Dia berkata, jika ada sesiapa yang mendapat tahu apa yang sedang kami lakukan, ayah saya pasti akan menembaknya. Ayah saya memiliki senapang. Jadi saya memikirkan tentang hal ini. Tidak pernah terlintas di pikiran saya untuk memberitahu sesiapapun tentang kami. Dan sekarang sudah pasti saya tidak akan sekali-kali melakukannya lagi sebab saya tahu Inci M akan terbunuh jikalau kedapatan. Saya juga tidak mahu ayah saya dipenjarakan atas tuduhan membunuh kerana saya. Saya tidak bermaksud untuk mencetuskan semua masalah ini. Saya mesti coba untuk membantu Inci M menjadi lebih berhati-hati. Mungkin saya harus mengubah gaya rambut saya seperti sebelum ini dan berhenti memakai gaun biru itu. Sarah. 25 Mac. Hai diari, minggu ini agak teruk. Pada hari Ahad yang lalu, Inci M telah datang ke rumah dengan menunggang motosikelnya. Selepas berbual-bual dengan ayah saya sebentar, dia mempelawa saya untuk keluar bersiar-siar bersama dengannya, menaiki motosikelnya. Ibu bapak saya tidak mengatakan apa-apa, jadi saya pun pergi. Kami meluangkan masa yang indah bersama-sama di atas bukit, berhampiran dengan rumah saya. Lain hari, ayah saya telah menegur saya kerana keluar menaiki motosikal dengan seorang lelaki yang sudah berkawin. Dia kata, perbuatan itu tidak elok. Apapun, saya gembira. Karena mereka tidak mengatakan apa-apa kepada Inci M. Pasti buruk jadinya. Beberapa hari kemudian, saya ternampak dompet saya ada dengan ibu saya. Dan dompet itu terbuka. Saya telah menulis puisi cinta untuk Inci M. Dan ia ada di dalam sana. Ibu saya mungkin telah membacanya sebab dia kelihatan tidak gembira. Namun begitu, dia tidak berkata apa-apa mengenainya. Saya benar-benar tidak mahu melukai perasaan ibu bapa saya. Mereka adalah orang-orang yang penting dan mereka pasti akan berasa sangat kecewa jika mereka tahu apa yang terjadi. Dan saya tidak mahu menjadi seorang saksi yang buruk untuk ayah saya. Saya akan lebih berhati-hati. Sarah. 15 April. Hai diari, saya tahu saya tidak hak untuk merungut, tetapi saya tetap benci melihat Inci M sangat mesra dengan istrinya. Semua orang berpikir mereka kelihatan sangat sepadan bersama dan sangat comel. Apapun, ia memualkan bagi saya. Bagaimana dia boleh begitu mesra dengan istrinya, sedangkan dia sedang dilamun cinta dengan saya? Saya beritahu dia, hei, saya tahu dia istri kau. Dan kau mungkin tidur dengannya sekali-sekala. Tetapi, perlukah kau bersikap seperti itu di hadapan saya? Saya pikir dia akan menjadi sangat marah karena saya berkata demikian, tetapi dia memahaminya dan bersikap lebih baik.
Bagaimana saya harus mempercayai apa-apa yang saya lihat sedangkan saya tahu bahwa sekurang-kurangnya sebahagian daripadanya adalah palsu. Sarah. 27 Mei. Hai Diary, saya sangat mencintai Inci M. Saya harap saya boleh berkawin dengannya. Untuk sementara waktu, saya belum cukup dewasa untuk berkawin. Mungkin apabila saya sudah cukup umur nanti, Puan M akan mendapatkan sesuatu yang lain, dan Inci M dan saya boleh bersama. Anak-anaknya suka dengan saya, jadi bahagian itu oke saja. Tidak dapat saya bayangkan mencintai atau berkawin dengan orang lain. Tidak apa-apakah untuk saya berkawin dengan orang lain? Saya tahu dia terikat dengan istrinya sepanjang hayatnya. Tetapi, memandangkan saya sudah melakukan hubungan dengannya, adakah saya terikat dengannya seumur hidup saya? Ini membingungkan bagi saya. Juga, kelihatannya, saya harus memanggil kekasih saya dengan namanya saja. Tetapi, saya tidak berani. Pasti akan kedengaran sangat pelik. Dia seorang dewasa, guru saya, pengetua saya, majikan saya, dan seorang pemimpin di gereja. Tidak elok bagi saya untuk memanggilnya dengan nama saja. Mungkin boleh satu hari nanti. Mungkin saya benar-benar akan menjadi seorang guru dan dia akan mengambil saya bekerja dan kami boleh bekerja bersama-sama sebagaimana yang dia katakan. Kemudian saya boleh memanggilnya dengan namanya sahaja. Wahai Diary, saya harap engkau akan menjawab saya. Saya benar-benar perlukan seseorang untuk bercakap. Sarah. 5 November. Bapa di sorga, saya berada di college untuk tahun pertama saya dan hari ini saya akhirnya mempunyai peluang untuk bercakap dengan seseorang. Saya menghadapi banyak masalah dengan salah satu tugasan bahasa Inggris sehingga profesor menghantar saya berjumpa dengan konselor sekolah. Saya sangat ingin memberitahunya tentang Inci M. Saya pikir dia akan faham, tetapi kesetiaan saya masih tetap utuh dan perasaan malu masih menebal dan terlalu besar. Saya tidak mampu melakukannya. Masalahnya, Inci M berada di kampus 2 minggu yang lalu untuk merekrut guru-guru. Beginilah bagaimana ia terjadi. Di saat saya sudah semakin baik dan meneruskan kehidupan saya, dia akan menelepon atau mengutus surat atau bahkan datang untuk berjumpa dengan saya. Dia sudah pindah jauh dari kampung halaman saya dan dia menggalakkan saya untuk menjalinkan hubungan dengan lelaki lain. Tetapi bagaimana saya dapat menjalinkan hubungan dengan sesiapa apabila kami masih berhubung sekali-sekala? Dan jika dia sangat mencintai saya sebagaimana yang dia katakan, bagaimana dia boleh meminta saya agar menjalinkan hubungan dengan lelaki lain? Sungguh pelik. Katanya, meskipun hubungan kami sebagai kekasih sudah putus, persahabatan kami terlalu istimewa untuk dilepaskan dan kehidupannya lebih lengkap dan lebih baik dengan adanya saya dalam hidupnya. Saya tidak boleh hidup denganmu, tetapi saya tidak mampu hidup tanpamu, katanya. Sungguh indah bila rasa disayangi sampai begitu sekali. Saya gembira bertemu dengan dia semula. Tiada orang lain yang memahami saya atau yakin dengan saya seperti dia. Tetapi meskipun pada setiap kedatangannya kami berniat untuk menjaga tingkah laku kami, dia sering mahu sekali lagi dengan saya dan sudah tentu saya pun cair. Saya mungkin sudah menjadi seorang dewasa sekarang, tetapi keupayaan saya berkata tidak kepadanya tetap sama seperti pada awalnya. Dia selalu menelepon saya pada hari yang lain untuk meminta maaf, yang mana saya tahu tindakan yang betul, tetapi sejujurnya saya benci. Adakah seseorang suatu hari nanti akan mencintai saya tanpa meminta maaf karena mencintai saya? Saya coba memanggilnya dengan namanya saja, sekali. Saya gembira dia masih tetap mengajar
dan menjadi seorang pengetua. Tetapi saya tahu dia mengalami keadaan yang agak sukar dalam kerjaannya, dan saya tahu itu adalah salah saya karena Tuhan tidak memberkatinya selepas semua yang terjadi di antara kami. Terima kasih karena sekurang-kurangnya tiada seorang pun yang tahu tentang kami, dan dia tidak kehilangan pelayanannya sebagai guru dan perkawinannya. Mungkin akhirnya dia akan dapat melupakan tentang kami, dan itu akan lebih memudahkan saya untuk meneruskan kehidupan saya juga. Sangat sukar untuk saya menjalin hubungan dengan sesiapa secara mendalam, karena rahasia besar saya selalu menjadi penghalang. Siapakah yang boleh memahaminya? Tetapi tanpa mengetahui semua ini, tiada sesiapa pun yang akan benar-benar mampu mengenali saya. Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur karena berada di sebuah university Kristen. Saya mahukan pendidikan Kristen dan seorang suami Kristen beserta sebuah rumah tangga di mana Engkau dimuliakan. Tetapi lelaki seperti yang saya dambakan tidak akan mahukan saya lagi, karena saya tidak suci lagi. Saya pernah mempunyai hubungan sulit dengan seorang lelaki yang sudah berumah tangga. Siapa yang akan sanggup menerima itu? Minggu lalu ada acara meraihkan bakal pengantin di dorm untuk sahabat saya Hitler. Dia mendapat pakaian tidur yang sangat cantik, dan semua kawan perempuan ketawa sambil bercakap tentang mengadakan hubungan pada malam pertama dan menyerahkan kesucian mereka pada malam perkawinan. Saya duduk di sana berpikir tentang apa yang berlaku di bilik pengawal bangunan. Di saat kau menyerahkan kesucianmu, bukankah sepatutnya terdapat bunga diletakkan pada sisi katil, mungkin lilin atau hamparan kain sutera di atas kursi, atau mungkin cincin emas di jarimu? Tidakkah sepatutnya dia menyediakan sesuatu untuk membuatkannya istimewa? Tuhan, Engkau telah memberikan saya kehidupan yang baik dan telah melakukan banyak perkara untuk saya. Ampuni saya karena masih berasa tertekan dan sering berasa bingung serta malu. Saya menuntut firman-Mu yang mengatakan, Engkau tahu rancangan-Mu untuk saya, untuk memberikan saya masa hadapan dan sebuah harapan. Walaupun dosa saya semerah kermisi, tetapi Engkau telah berjanji bahwa Engkau mampu mengubahnya menjadi seputih salju. Basuhlah saya dan jadikan saya bersih. Tolong sembuhkan saya, dan satu hari nanti ya Tuhan, gunakan saya untuk membuat perubahan di dunia ini. Saya mengasihi-Mu. Sarah. Wow. Each of you sit for a moment and examine your feelings. What is your reaction to hearing Sarah's story? Emotionally, cognitively. How would you feel if Sarah were your daughter or your granddaughter, or perhaps your mother or the neighbor girl next door? How would you feel if the principal, Mr. M, or your husband or your son, or perhaps your boss or work colleague? Mr. M was each of these to someone. Luke 17:2 says that it would be better for them to be thrown into the sea with a millstone around their necks than to cause one of these little ones to stumble. Do you think this text applies to sexual abuse? Does it apply to Mr. M as the principal? Does it apply to a 14-year-old girl?
The prevalence of child sexual abuse is difficult to accurately assess for two reasons. First, it's likely underreported. This is particularly true in cultures where the girl, regardless of her age, is blamed for the abuse. Males are also less likely to report abuse than females are. And second, definitions of what constitutes child sexual abuse differ from country to country, state to state, and thus study to study. However, according to the Centers for Disease Control in the United States, about 1 in 4 girls and 1 in 13 boys in the United States experiences child sexual abuse. According to the World Health Organization, 1 in 5 women and 1 in 13 men report having been sexually abused as a child. These statistics are not substantially different within the wider body of the Christian Church, or even within our own Seventh-day Adventist Church. While physical abuse is more common with boys and sexual abuse is more common with girls, far too many boys and girls are both physically and sexually abused. Far too many children in every culture around the world are subjected to various types of abuse during the formative years of their lives. This abuse has an impact on their developing brains. Many grow up to be broken and hurting men and women who often go on to hurt and abuse others. Most sexual abuse, 91% of the time, in fact, is committed by someone the child knows and trusts. Often the child or adolescent is lured into an illicit relationship. The child is often led to believe that there is a special bond between them and their abuser. The men and women who sexually abuse children are, generally speaking, people that we as church members, as families, also know and trust. On the surface, they appear indistinguishable from people who are trustworthy. Sarah was 14 when she was abused by her charismatic and highly spiritual middle school principal. The abuse continued through an entire school year and into the next year, with occasional incidents in the years that followed. The principal claimed to love Sarah. He clearly had an emotional attraction and connection with Sarah, but he did not love her in the pure and holy way that God calls us to love each other. He enjoyed the pleasure of the relationship without any level of responsibility or commitment to Sarah. So what goes through the mind of a man or a woman who would initiate an illicit relationship with a young girl or a young woman? What moral and societal barriers have they allowed themselves to cross? First of all, in their own hearts and minds, that would allow them to do such a thing. A hallmark of sexual abuse is the abuse of power. And as an adult and as her principal, along with his role as a spiritual leader in the school, Mr. M wooed and charmed and ultimately seduced Sarah. She was flattered by his attention and enjoyed his affection. So what responsibility do we, as a community of faith, have to ensure that this kind of abuse does not happen in our churches, our schools, or in our homes? Legally, Sarah was a minor. The vast majority of countries and cultures around the world condemn sexual contact between an adult and a minor and define it as a criminal offense. As a community of faith, do we clearly understand our responsibility to ensure that we have policies and practices in place that protect our children? Take this time now to discuss steps that your church should take and that you should take to protect your children and teens from abuse.
To prevent the abuse of our children and young people and the vulnerable of all ages within our congregations, we must recognize, first of all, that it is our responsibility to care for and to protect them. The major risk comes from within. The Bible speaks of wolves in sheep's clothing. 91% of abuse is committed by someone that not only the child knows and trusts, but by someone that we also know and trust, a wolf in sheep's clothing. We must make the security of our children and young people a top priority. And I repeat, the major risk comes from within our own families and our own congregation. Most people who become abusers are blinded to the impact of what they are doing. But blindness does not occur suddenly. Today, we hope that your eyes have been opened. We hope that we can all see a very clear line of distinction between what is right and what is wrong. We cannot excuse crossing boundaries or rationalizations of any kind when it comes to a sexual relationship between an adult and a child. But although the line separating right from wrong is clear and distinct, that line is not a narrow black line, but rather a broad gray line containing many behaviors that may be safe, but at the same time may not be. That's why Sarah's dad didn't immediately recognize the danger of allowing Sarah to take a motorbike ride with the principal. That's why no one, not Sarah's parents, not the other teachers, recognized the risk of Sarah staying after school alone to work with the principal. That's why no one questioned him taking her out of class to help him. These are the behaviors that we need to learn to question, the behaviors that we need to become comfortable investigating and challenging. Today, I want to leave you with two texts. The first one is Ephesians 1, verse 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. And the second verse is Psalms 119, verse 18. Open my eyes that I may see the wonderful truths in your law. That must be our prayer as we seek to protect our children.